mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan begitu banyak nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai. Salawat dan salam juga tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk orang yang menerima syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, amin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Matematika 2 di FI atau SD, yaitu Ibu Lailatul Nur Kamalia Siregar MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang dapat berhadir di sini. Nah, tak kenal maka tak sayang, meskipun udah kenal tapi belum sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Hairunisa Siregar yang bertugas sebagai moderator. Nah, di samping saya ada Nurul Dinda Aulia sebagai pemateri kedua dan Asma Soleh sebagai pemateri pertama. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, saya sebagai moderator ingin memohon perhatian kepada teman-teman semua, karena kalau perhatian dari doi kita udah gak ada harapan. Baik, kemudian saya juga mempersilahkan teman-teman semua menyimak presentasi kami selama beberapa menit ke depan. Yang menyimak dengan baik bakal saya pesenin boba yang ukuran besar, tapi pakai uang kalian sendiri. Baik, selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada Asma Soleh saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pengukuran luas trapesium, yang dimana rumusnya sendiri yaitu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu luas sama dengan 1/2 kali A tambah B kali T, yang dimana A adalah alas atas, B adalah alas bawah, yang T ini merupakan tinggi. Tinggi ini kita ambil dari sini nih. Ya. Kemudian rumus yang kedua ada luas sama dengan A tambah B kali T per 2. Langsung saja kita ke contohnya. Boleh lihat makalahnya halaman 4, contoh soal nomor 2. Soalnya, apabila sebuah trapesium memiliki A sama dengan 10 cm, B sama dengan 8 cm, dan T sama dengan 5 cm, maka berapakah luas trapesium tersebut? Ini diketahui. A-nya tadi berapa? 10. B 8 cm dan T 5 cm. Yang ditanya luas. Jawab. Nah, pertama kita pakai rumus yang Pertama, ini. Luas sama dengan 1/2 kali A tambah B kali tinggi sama dengan setengah kali A-nya 10 tambah B 8 kali 5, maka 1/2 kali 10 tambah 8 18 kali 5, setengah kali 18 kali 5 berapa? 90. Nah, ini kita udah memasuki hasilnya. 90 bagi 1/2 bagi 2 40 45. Kemudian satuannya sentimeter persegi. Kenapa sentimeter persegi? Karena dia luas. Oke. Kemudian ada kalanya sebuah soal itu dia ada yang tidak dicantumkan A-nya, ada yang tidak dicantumkan B-nya, dan ada yang tidak dicantumkan E-nya. Seperti contoh ini di makalah yang D.
Di makalah yang ini bisa dilihat bersama gambar trapesiumnya diketahui A sama dengan 12 cm, B sama dengan 20, L sama dengan 160 cm kuadrat. Nah yang nggak ada apanya? T, maka T yang akan dicari. Jawabnya, rumusnya T sama dengan 16 dikali 2 L kali 2 per A tambah B. A tambah B. Maka T sama dengan L-nya 60 dikali 2 per 12 ditambah 20. 12 tambah 20. Maka berapa ini? 160 kali 2 320 320 per per 32 32. Hasilnya 10. Maka T 10 cm. Oke. Kemudian lihat di makalah halaman 6 yang bagian E. Dari gambar trapesium di atas, maka berapakah B atau sisi bawahnya? Diketahui nih. Diketahui A sama dengan 56 cm, T sama dengan 27 cm, L sama dengan 2052 cm kuadrat. Nah yang ditanya B-nya, maka jawabannya rumus B sama dengan 2 kali L per T kurang B. A. A Oh iya. kurang A. Maka B sama dengan 2 kali luas 2052 per T 27 kurang 56. B 2 kali 2052 berapa? 4104 per 27 kurang 56 kurang 56. Maka B sama dengan ini berapa nih? Kalau dibagi 4104 dibagi 27 sama dengan 152 dikurang 56 maka B sama dengan 96 cm. 96 cm. Lanjut ke soal yang terakhir di halaman 7 yang F. Berapakah sisi atas dari gambar trapesium di bawah ini? Bisa dilihat gambarnya bersama di makalah. Maka yang diketahui di sini adalah B 64 cm, T 29 cm, dan L luasnya 1537 cm kuadrat. Maka yang ditanya adalah A. Jawab. Seperti kita lihat di sini, rumus A yaitu 2 kali L per T kurang B, di mana 2 kali L-nya 1537 per T-nya 29 kurang B 64.
A. 2 dikali 1537 menjadi 3074 per 29 kurang 64. A sama dengan 3074 per 29 bagi 29 hasilnya 106 kurang 64. Maka hasil A 106 kurang 64 adalah 42 cm. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yaitu jajar genjang. Nah, sebelum kita membahas jajar genjang, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari jajar genjang tersebut. Jadi, jajar genjang adalah bentuk bangun datar dua dimensi yang menyerupai segi empat dengan dua sisi yang sejajar dan berhadapan. Jajar genjang juga dijelaskan sebagai segi empat yang terbentuk oleh dua pasang garis sejajar dengan sudut yang tidak membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, sebelum kita masuk ke soal, untuk menyelesaikan tugas dari jajar genjang, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu yaitu rumus dari jajar genjang. Untuk mencari luas, rumusnya itu ada luas sama dengan alas dikali tinggi. Sementara kalau untuk mencari alas, rumusnya itu alas sama dengan luas dibagi dengan tinggi. Kemudian untuk mencari tinggi, rumusnya yaitu tinggi sama dengan alas dibagi luas dibagi dengan alas. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal yang pertama di makalah di halaman 9. Nah, contoh yang pertama yaitu hitunglah luas jajar genjang berikut ini. Yang pertama kita disuruh mencari luas jajar genjang, di mana diketahui alasnya itu 15, kemudian tingginya 6 cm. Kemudian yang ditanya yaitu luas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita masukkan rumus dari luas sama dengan alas dikali tinggi. Kemudian luas sama dengan alasnya berapa? Alasnya itu kan 15 cm. Kemudian kita masukkan 15 dikali tingkan alas dikali tinggi. Kemudian tingginya 6 cm. Jadi 15 dikali 6 cm. Kemudian luas sama dengan 15 dikali 6 yaitu 90. Jadi luas dari jajar genjang tersebut adalah 90 cm. Nah, kemudian kita masuk di mencari alas. Contoh yang kedua itu B, hitunglah alas dari jajar genjang. Di makalah di halaman 10, di situ diketahui luasnya 63 cm persegi. Kemudian tingginya ada 7 cm. Kemudian yang ditanya alas. Nah, untuk mencari alas kita masukkan terlebih dahulu rumus dari alas, yaitu alas sama dengan luas dibagi dengan tinggi. Kemudian luas alas bagi tinggi sama dengan alas sama dengan luasnya berapa? Luasnya itu kan 63 cm persegi. Kemudian kita masukkan 63 dibagi, karena rumusnya yaitu luas dibagi dengan tinggi. Tingginya kan 7 cm, jadi 63 dibagi dengan 7 cm. Kemudian alas sama dengan 63 dibagi 7 sama dengan 9. Nah, jadi hasil dari alas jajar genjang yaitu 9 cm. Nah,
mencari yaitu tinggi dari jajar genjang. Contoh yang ketiga yaitu hitunglah tinggi dari jajar genjang. Nah, untuk mencari tinggi kita masukkan terlebih dahulu rumus dari jajar genjang. Untuk mencari tinggi yaitu T sama dengan L per A. Kemudian diketahui di sini di makalah di halaman 11 diketahui luasnya yaitu 88 cm persegi. Kemudian alasnya yaitu 22 cm. Kemudian yang ditanyakan tinggi. Yang ditanyakan tinggi kan? Kemudian kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya yaitu T sama dengan luas dibagi dengan alas. Nah, tingginya luasnya T sama dengan luasnya kan 88. Jadi 88 cm ini kita bagikan 22 cm karena tingginya 22. Kemudian tinggi sama dengan 88 dibagi 22 yaitu 4. Jadi tinggi dari jajar genjang yaitu 4 cm. Sekian materi dari saya, kurang dalamnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja bersama saya kita akan membahas tentang pengukuran luas belah ketupat. Nah, di sini udah ada gambar belah ketupat. Nah, belah ketupat itu adalah sebuah bangun datar yang berbentuk jajar genjang yang memiliki keempat sisinya dengan panjang yang sama. Untuk menghitung luas belah ketupat, kita bisa menggunakan dua rumus, tapi yang lebih umum digunakan adalah rumus yang luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, D1 sama D2 ini adalah maksudnya diagonal 1 dan diagonal 2. Baik, langsung saja kita masuk kepada contohnya. Teman-teman bisa lihat ada di makalah halaman 12. Diagonalnya adalah 12 cm dan 10 cm. Tentukan luas tanah tersebut. Nah, berarti diketahui diagonal pertamanya itu 12 dan diagonal keduanya adalah 10. Nah, 1/2 dikali 12 kali 10 2 sama dengan 120 dibagi 2 Oke. Jadi hasilnya adalah 60 cm kuadrat. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan rumus yang satunya lagi itu tetap sama. Nah, kita coba ya. Jawabannya tetap sama. L sama dengan D1 kali D2 per D/2. L sama dengan D1-nya tadi 12, D2-nya 10 per 2. L sama dengan 12 kali 10 120 bagi 2. Hasilnya 60. Nah, jadi terserah teman-teman mau menggunakan rumus yang mana. Yang penting jawabannya tetap sama. Selanjutnya kita masuk kepada contoh. Itu yang diberikan para ingin membuat figura foto berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 cm dan 20 cm. Berarti diketahui diagonal pertamanya 10 dan diagonal keduanya adalah 20. Kita masukkan rumusnya. Setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. L sama dengan 1/2 dikali 10 kali 20. Luas sama dengan 1/2 dikali 10 kali 20. 200 dibagi 2. Berapa yo? 100. Nah, jadi hasilnya adalah 100 cm kuadrat. Lanjut.
Diagonal kedua sama dengan 2 dikali 63 bagi 9 7. Diagonal 2 sama dengan 2 kali 7 14. Oke. Nah, sampai di sini apakah teman-teman paham? Oke, baik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk berpantun dahulu.